Baik, shalom saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kristiani dimanapun berada. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam sebuah acara yang sangat luar biasa sekali, yaitu Wahana Inspirasi Rohani yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun melalui live streaming, tapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak dengan sebuah topik, yaitu belajar mengasihi seperti Allah. Ini adalah topik yang sangat luar biasa sekali yang harus kita semua pahami, dan bukan hanya sekedar dipahami, tapi kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita. Saya tertarik sekali dengan satu kata di dalam topik ini adalah mengasihi, atau kata dasarnya adalah kasih. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar kata kasih, bahkan kita sering menyampaikan atau menyebutkan kata kasih ini. Jadi pagi hari ini kita mau belajar dari kata kasih ini. Bagaimana kita belajar mengasihi sama seperti Allah mengasihi. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini untuk kami bersama-sama belajar Tuhan, sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur untuk fasilitas yang sangat luar biasa yang boleh kami pakai pada saat ini Tuhan. Kami juga memberkati Kementerian Agama Kabupaten Nunukan yang memfasilitasi setiap kami untuk kami bisa belajar bersama-sama, merenungkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Kau memberkati setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menangkap sesuatu yang baru daripada Engkau. Kami ingin belajar tentang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar tentang kasih. Ini adalah sebuah perkataan atau ungkapan yang sangat powerful bagi saya. Karena kenapa? Karena ini adalah sebuah alasan dasar dari mengapa Yesus mau menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus setiap kita. Tidak ada alasan lain, tidak ada latar belakang lain selain kasih. Di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi dasarnya adalah kasih. Nah, itu yang sangat luar biasa sekali, karena kasih. Nah, mungkin Bapak Ibu kita sering juga mengatakan aku mengasihimu. Dan kata-kata ini tidak asing buat setiap kita. Kita mengatakan aku mengasihimu. Tetapi pertanyaannya, kasih yang seperti apa? Apakah kita mengerti makna dari kasih itu? Apakah kita hanya mengasihi orang yang sudah baik kepada kita? Apakah kita hanya mengasihi orang-orang yang sudah berbuat baik? Atau sebaliknya, mungkin kita mengasihi karena ada maunya? Tapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kasih yang sesungguhnya. Bagaimana kasih Kristus kepada kita. Kasih Kristus kepada kita adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Bukan karena kita telah berbuat baik, bukan karena kita sudah baik akhirnya Yesus mengasihi kita. Justru karena kita masih ada di dalam dosa, justru karena kita banyak melukai atau mengecewakan hati Yesus, Yesus mengasihi kita. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak memandang siapa dia, apa sukunya, apa agamanya. Tetapi kasih yang tanpa syarat itu kasih yang menerima. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi apa makna dari kasih itu, supaya kita akhirnya mengerti saat kita mengatakan aku mengasihimu, kita benar-benar mempraktekkannya dalam gaya hidup kita, bukan hanya sekedar perkataan bibir kita atau servis saja gitu ya. Jadi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Mari kita Bapak Ibu kita buka di dalam 1 Korintus 13.
kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Perikop di atas adalah kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar tentang kasih itu lebih dalam lagi, maka di kitab Korintus 13 inilah mengajari kita apa makna kasih itu. Di sini kita dapat melihat ada beberapa sifat dari kasih itu. Yang pertama, kasih itu sabar. Jadi Bapak Ibu, saat kita mengatakan aku mengasihimu kepada saudara kita siapapun itu, berarti kita harus sabar terhadap dia. Jika kita mengatakan aku mengasihimu tapi kita tidak sabar terhadap dia, berarti kita belum sempurna di dalam kasih. Jadi yang pertama, kasih itu harus sabar. Yang kedua, kasih itu harus murah hati. Dan ini yang harus kita lakukan dalam praktek kasih itu. Kalau kita mengatakan aku mengasihimu, berarti kita harus bermurah hati. Berikutnya, kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Jangan akhirnya kita melihat orang samping kiri kanan kita, wah tetangga saya naik jabatannya, kita cemburu. Wah tetangga saya, teman saya sudah beli motor 5, kita cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Maka saat kita mau mengatakan kita mau mengasihi, maka prakteknya adalah kita jangan menjadi pribadi yang cemburu. Selanjutnya, kasih itu juga tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini juga yang harus menjadi praktek kasih dalam kehidupan kita. Kasih tidak pernah memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, keakuan kita harus kita turunkan, harus kita remukkan. Bukan lagi tentang kita, bukan lagi tentang kehebatan kita, bukan lagi tentang pencapaian kita. Tetapi kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Nah, mari kita lihat apakah itu sudah ada pada diri kita. Apakah hal-hal ini sudah ada pada diri kita? Karena kita mau belajar mengasihi sama seperti Allah mengasihi kita. Selanjutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu pastilah sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Luar biasa sekali. Kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, tetapi dasar kita mengasihi itu karena kita ingin sesuatu dari orang itu, karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu bukanlah kasih. Karena kasih itu harus murni, Bapak Ibu. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini sangat-sangat luar biasa sekali itu. Mungkin kita bisa sabar, mungkin kita bisa menjaga diri kita untuk tidak sombong. Tetapi untuk satu hal ini, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena kenapa? Karena sifat kasih itu adalah mengampuni. Kalau kita mengatakan kepada saudara kita, dari bibir kita mengucapkan aku mengasihimu, tetapi di hati kita masih mengingat, menyimpan kesalahan orang itu terhadap kita, sesungguhnya kita belum mengasihi dia. Karena mengasihi itu, karena kasih yang benar itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena kasih itu mengampuni. Mari kita merenung sejenak.
apakah kita masih menyimpan kesalahan orang lain dalam diri kita? Kalau kita ada dalam sebuah keluarga, apakah kita masih menyimpan kekesalan, sakit hati, kekecewaan kepada orang tua kita? Kalau kita sebagai anak, kesalahan suami kita, istri kita, atau anak-anak kita. Kalau kita mengasihi keluarga kita, kalau kita mengasihi anak-anak kita, kalau kita mengasihi orang tua kita, maka kasih itu harus mengampuni. Kasih itu tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang. Nah, itulah praktek kasih. Selanjutnya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, kadang saat kita sudah merasa tidak suka dengan seseorang seperti itu ya, dan saat orang itu mengalami musibah, saat orang itu mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya, maka tidak jarang ada orang yang malah bersuka cita. Malah terkadang kita mengatakan, wah, rasain kamu. Malah kita suka cita sekali saat dia mengalami sebuah musibah, sesuatu yang tidak baik. Maka itu bukanlah kasih. Kasih itu tidak berbahagia, bersuka cita di atas ketidakadilan. Itu bukanlah kasih. Tetapi bersuka cita karena kebenaran. Kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Ayat 7-nya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan inilah praktek dari kasih itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat kita mau mengatakan aku mengasihimu, maka kita harus mempraktekkan sifat-sifat dari kasih itu. Kita harus sabar, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Itu adalah praktek dari kasih yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar kasih itu hanya kebiasaan kita mengucapkan sesuatu saja, aku mengasihimu. Tetapi kita harus mempraktekkannya, action. Maka kita akan belajar dari 1 Korintus bahwa itulah kasih yang sesungguhnya. Kita mau belajar dari kasih Kristus, kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang bukan berkata karena kamu sudah baik kepada saya maka saya mengasihi kamu. Yesus mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Itu sesuatu ungkapan yang sangat luar biasa sekali. Kita tidak dibenarkan untuk membenci meskipun itu musuh kita, karena itu adalah praktek kasih. Yesus jelas mengatakan di dalam Alkitab, kasihilah musuhmu. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu adalah praktek-praktek dari kasih. Nah, kita mau belajar dari kasih Kristus, kasih agape, kasih tanpa syarat itu. Apapun keadaannya, siapapun dia, apapun latar belakangnya, suku, agama, rasnya, kita diwajibkan untuk mengasihi sesama manusia. Karena itu perintah Tuhan buat setiap kita. Bahkan sedikit lebih maju 1 langkah, Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bukan berdoa untuk mengutuk mereka Bapak Ibu, tetapi yang Tuhan minta bagi kita adalah berdoa untuk memberkati mereka. Itu yang luar biasa. Dan itulah praktek kasih itu. Tuhan sudah terlebih dahulu mempraktekkan kasihnya kepada kita. Bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita sudah benar, bukan karena kita sudah melakukan hal yang baik akhirnya Tuhan mengasihi kita. Justru saat kita ada di dalam dosa, justru saat kita jauh dari Dia, justru saat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati, justru karena Tuhan melihat kita akan binasa karena dosa kita, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sesuatu yang luar biasa, anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan buat kita. Kita sudah menerima kasih itu. Kita sudah menerima penerimaan oleh karena kasih itu dari Tuhan. Maka gilirannya kita harus mempraktekkan kasih yang sudah kita alami, yang sudah kita terima itu kepada sesama kita manusia, tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat apa yang sudah dia perbuat terhadap kita. Tetapi Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama kita manusia, siapapun dia. Tuhan mau kita mengasihi dia sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih yang tanpa syarat itu kasih agape. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya setiap kita boleh mengambil, boleh meneladani apa yang Yesus teladani buat setiap kita. Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk membenci. Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk membalas kejahatan. Malah di firman Tuhan mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika pipi kananmu ditampar, berikan pipi kiri. Sedikit pun Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk membalas. Justru Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena kasih itu sesuatu yang powerful. Kasih itu memulihkan. Jika kita hidup di dalam kasih, maka kedamaian, damai sejahtera Tuhan menguasai hidup kita. Kasih itu bisa menjadi jembatan antara sebuah hubungan. Jika kita bisa mengasihi dengan benar, maka hubungan itu bisa terjalin dengan baik. Baik itu dalam hubungan keluarga, suami istri, anak, maupun dalam hubungan sosial. Jadi kita mengasihi tetangga kita, kita mengasihi orang sekitar kita, maka ada kedamaian. Bapak Ibu, kita mau belajar pada pagi hari ini, mau belajar seperti Yesus mengasihi kita. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melatih diri kita untuk mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar untuk sekedar kita ucapkan sebagai pemanis saja, tetapi kita mau praktekkan sifat-sifat dari kasih itu, seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 13, bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain, memaafkan, mengampuni. Mari kita praktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu, bagaimana kami belajar tentang kasih-Mu, bagaimana kami harus mempraktekkan kasih-Mu. Bukan hanya sekedar kami ucapkan bahwa kami mengasihi, tetapi sungguh kami mempraktekkannya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami, karena sungguh kami mau praktekkan kasih. Karena terlebih dahulu kami sudah menerima kasih-Mu dalam hidup kami. Karena terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi kami. Engkau menerima karena kami, bukan karena kami sudah baik, bukan karena kami sudah melakukan hal yang baik Tuhan, tetapi justru saat kami berdosa Engkau mengasihi kami. Engkau mau menarik kami dari dosa kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kami bersyukur sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian umat Kristiani dimanapun Anda berada, meskipun lewat live streaming, tapi saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kementerian Agama Kabupaten Nunukan
membuat sebuah inovasi, yaitu Wahana Inspirasi Rohani, di mana setiap agama yang ada di Republik Indonesia ini mengambil tempat yang sama untuk bisa membagikan masukan-masukan, inspirasi-inspirasi rohani kepada umatnya, termasuk agama Kristen. Jadi kita bersyukur sekali, kita berdoa untuk Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, biarlah Tuhan memberkati kementerian ini, supaya semua kita bisa menikmati apa yang sudah pemerintah berikan kepada kita. Dan untuk agama Kristen, kita memiliki jadwal di hari Selasa untuk mengisi di Wahana Inspirasi Rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dari tempat ini menginformasikan kepada kita bahwa setiap hari Selasa kita mengambil tempat untuk bisa saling sharing. Berikutnya Bapak Ibu kita bisa saling interaktif. Nanti dihadirkan para penyuluh-penyuluh agama Kristen untuk hadir bersama-sama kita di podcast ini, untuk kita bisa saling sharing, saling tanya jawab. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada penyuluh-penyuluh kita, dan itu sangat luar biasa sekali buat kita. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, pertemuan yang singkat ini. Tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati.